akan menjelaskan terkait dengan Information System, Organization, and Strategy. Di topik kali ini kita akan belajar terkait dengan 5 hal. Yang pertama ada fitur organisasi, yang kedua terkait dengan dampak dari sistem informasi, yang ketiga terkait dengan strategi kompetitif, dan yang keempat terkait dengan tantangan dalam menerapkan sistem informasi yang strategik, dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana manajemen information system dapat membantu karir kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih detail lanjut terkait dengan penjelasan yaitu information system, organization, dan strategi. Di sini saya menghadirkan contoh kasus di mana teknologi membantu Starbucks untuk sebagai cara yang terbaik dalam memenangkan kompetisinya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Starbucks ini merupakan salah satu produk yang memiliki reputasi yang tinggi, di mana Starbucks itu terkenal dengan kopi yang enak, rasanya yang sangat baik dibandingkan dengan kopi yang lain, lalu kemudian pelayanannya juga bagus. Nah, di sini kenapa sih dia selain memiliki reputasi yang tinggi terkait dengan kopinya, dia juga ternyata terkenal akan beverage-nya, lalu pelayanan dalam melayani customer itu secara friendly, dan customer pun nyaman untuk berlama-lama duduk mengerjakan sesuatu di coffee shop Starbucks. Lalu di awal tahun 2000 sebelum tahun 2017, Starbucks ini menawarkan produknya lewat website, yaitu dengan cara menggunakan alamat webnya yaitu starbucks.com. Namun pelayanan ini menjadi terhenti. Kenapa? Karena ternyata kurang diminati oleh bagian customer. Customer lebih nyaman untuk duduk, menikmati suasana toko, mengerjakan sesuatu, terus menikmati semuanya, minuman kopinya, makanannya, layanan yang diberikan oleh para barista itu langsung di spot tokonya dibandingkan harus membeli secara online. Dengan kata lain, akhirnya Starbucks memutuskan untuk memberhentikan layanan online tersebut pada tahun 2017, dan dia memilih untuk meningkatkan pengalaman toko, di mana ketika customer ini datang, diharapkan dia bisa nyaman di sini karena adanya WiFi yang diberikan oleh pihak Starbucks sebagai fasilitas ketika customer itu berkunjung di sana. Di sisi lain, Starbucks juga memberikan inovasi lain selain berkunjung di toko. Dia memberikan inovasi dalam bentuk adanya aplikasi yang bisa diinstal di dalam HP atau smartphone dengan iPhone ataupun Android. Di sini di awal tahun 2015, di mana aplikasi tersebut ingin membantu para customernya dimudahkan agar bisa lebih cepat memesan dan membayar ketika pesanan, baik ingin memesan secara memesan kopi ataupun memesan makanan. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata usaha seperti Starbucks, coffee shop gitu ya, dia membutuhkan untuk yang namanya suatu perubahan. Nah, suatu perubahan ini membuat beberapa peluang. Kalau di sini dilihat perubahannya, ternyata peluang yang mungkin timbul yaitu adalah peluang untuk menambah teknologi yang terbaru sama terus berkompetisi. Nah, dengan kata lain, ketika ada masalah, lalu kemudian manajemen itu mau mencoba strategi yang baru, menerapkan yang namanya tadi memasang fasilitas WiFi ketika customer datang, terus dia nyaman untuk duduk berlama-lama di sana, atau
sebaliknya, ketika misalnya customer datang, ada aplikasi yang terinstall di dalam smartphone-nya, baik iPhone maupun Android, untuk memesan dan membayar produk tersebut. Nah, tentunya di sini organisasi pun selain tadi manajemen akan menentukan strategi yang baik, organisasi pun juga di sini memiliki pengalaman. Pengalaman di mana? Karena ketika customer ditawari dengan berbagai macam fasilitas, layanan, apakah dia nyaman atau tidak? Nah, ternyata nyaman. Penyebabnya apa sih? Yaitu adanya teknologi wireless, smartphone, dan aplikasi dalam yang bisa diinstal secara mobile. Dengan kata lain, di sini sudah terdapat solusinya agar bisa pendapatannya meningkat dan layanannya meningkat, maka ada yang namanya layanan aplikasi yang mampu memberikan informasi secara sistem bagaimana produk tersebut dipesan maupun dibeli, sehingga di sini pun tidak secara tidak langsung promosi terkait produk pun terjadi. Jadi kalau teman-teman masih ingat lagi beberapa chapter di sebelumnya saya menjelaskan, yaitu ada yang namanya sistem informasi. Sistem informasi ini hanya bisa muncul ketika ada input, lalu kemudian ada proses, dan yang terakhir yaitu kalau teman-teman ingat output. Nah, inputan di sini jelas kelihatan kalau di kasusnya Starbucks adalah lebih kepada yaitu penggunaan hardware dan softwarenya. Hardware yang di sini smartphone, softwarenya adalah yaitu aplikasi di dalam smartphone atau mobile app. Lalu ketika diproses untuk dibayar dan memesan barang, maka inputannya dari pihak Starbucks akan mendapat informasi bahwa yang dipesan itu kopi apa, yang diminati apa, lalu di sini juga mobile app digunakan untuk sarana promosi. Promosinya seperti apa sih? Jika teman-teman masih ingat, kalau yang memiliki pengalaman pernah ke Starbucks, yaitu seperti reward, lalu ada diskon khusus ketika kita membawa tumblernya. Nah, pengalaman-pengalaman ini hanya bisa didapatkan ketika customer datang ke toko tersebut dan tidak bisa didapatkan ketika customer yang membeli secara online lewat website. Dengan kata lain, mengapa sih Starbucks itu terus bertahan? Karena dia mau berinovasi dan membuka adanya peluang-peluang untuk menerima kompetisi dari pesaing bisnis lainnya. Nah, antisipasi tersebut, maka di bagian pertama saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur organisasi. Jadi, di sini fitur organisasi ini digunakan oleh manajemen untuk membangun dan menggunakan sistem informasi agar sukses bisa diterapkan di organisasinya. Nah, fitur organisasi ini sendiri ada apa saja? Sebelum masuk ke bagian fitur-fitur organisasi, di sini saya akan menjelaskan, ternyata hubungan antara sistem informasi dengan organisasi ini punya hubungan yang saling erat, saling mempengaruhi satu sama lain. Mengapa toh? Karena yang namanya sistem informasi itu mendorong adanya organisasi untuk open, membuka diri terhadap adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan. Jadi dengan kata lain, ketika orang atau organisasi lain membuka diri untuk menerapkan teknologi A, B, dan seterusnya sampai dengan perkembangannya, maka kita sebagai organisasi atau pemilik usaha tentunya ingin memanfaatkan juga teknologi tersebut agar bisa bersaing dengan organisasi yang sejenis atau pesaing lainnya. Di sisi lain, ternyata tidak semudah itu hubungan di antara mereka berdua, tetapi dimediasi atau diperantarai oleh yang namanya struktur organisasi, proses bisnis, budaya, politik, lingkungan, dan keputusan manajemen. Nah, jadi
di bagian fitur organisasi ini kita akan membahas bagaimana sih hubungan mereka berdua, lalu adakah yang memperantarai hubungan mereka berdua, seperti apa perantara itu fungsinya. Oke, jadi di sini karena mereka berdua ini saling berhubungan gitu ya, saya akan memberikan contoh di mana misal organisasi ini ternyata memiliki budaya yang dimiliki adalah dia tidak mau terbuka. Mengapa kok tidak mau terbuka terhadap penggunaan suatu teknologi? Nah, hal ini bisa didasari oleh adanya beberapa manajemen atau manajer menganggap perubahan untuk kita memaksa gitu ya, berubah menggunakan suatu teknologi menjadi merubah keseluruhan dari proses bisnisnya ataupun keseluruhan dari mindset orang yang menggunakan. Dengan adanya teknologi, karena adanya pemaksaan, harus mau nggak mau kita berubah. Dengan kata lain, di sini karyawan pun juga mau tidak mau harus menerima hal tersebut gitu ya. Sebagai contoh, di era pandemi seperti ini, culture-nya biasanya tidak menggunakan teknologi ketika mau bertemu dan berkonsultasi dengan para klien ataupun customer. Seperti yaitu kalau teman-teman alami pernah ke Gapari gitu ya, Gapari untuk namanya komplain terkait dengan penggunaan provider tertentu misal tidak bisa digunakan, mereka akan mendahulukan silakan berkonsultasi dahulu dengan menggunakan layanan kami lewat online, lewat WhatsApp. Nah, ketika customer ini budayanya ingin mencoba gitu ya, menggunakan teknologi tersebut, tetapi di pihak organisasi yang menawarkan layanan tersebut bisa jadi organisasinya belum siap. Mengapa? Karena saking banyaknya permintaan dari pihak customer ingin komplain, kenapa sih kok provider saya nggak bisa, kartu saya nggak bisa dipakai lagi, paket internet saya habis. Nah, tentunya ketika pihak organisasi atau pihak provider tersebut Gaparinya itu kewalahan, maka budaya yang mereka miliki ribet gitu ya menggunakan teknologi untuk di zaman pandemi ini, apalagi digunakan buat konsultasi. Nah, tentunya di sini budaya ini menghambat penerapan suatu teknologi. Nah, sama halnya dengan proses bisnisnya, yang awalnya customer itu kalau mau komplain suatu kartu yang tidak bisa digunakan, paket internet yang udah diisi masih banyak kok tiba-tiba kartunya hangus gitu ya, seolah-olah tidak ada sinyalnya. Nah, awalnya customer ini datang ke Gapari dilayani dengan cara diminta untuk menunggu nomor antrian, baru nanti ketemu dengan pihak customer service. Nah, karena tadi adanya teknologi yang mau tidak mau mengubah proses bisnis, kalau teman-teman masih ingat lagi, proses bisnis itu adalah suatu aktivitas, kumpulan aktivitas di dalam usaha yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, kebetulan kasus di provider ini adalah untuk menghasilkan jasa. Jadi, ketika ada komplain dari customer, lalu kemudian ada barang yang diberi info gitu ya, harus menggunakan aplikasi A, B, C dan untuk komplain, maka di sini kita pun sebagai pihak karyawan di organisasi tersebut mau tidak mau harus bisa menerima perubahan tersebut agar ya karena dipaksa gitu ya, semua dipaksa berubah karena adanya pandemi. Jadi dengan kata lain, perubahan ini bisa jadi menguntungkan bagi pihak organisasi atau bisa jadi merugikan bagi pihak karyawan karena dipaksa untuk berubah. Nah, jadi tadi setelah saya panjang lebar menjelaskan terkait dengan hubungan organisasi dengan sistem informasi, organisasi ini apa sih sebenarnya? Organisasi ini merupakan bentuk yang stabil, struktur
inputnya itu secara formal gitu ya, secara sosial, di mana dia mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menjadi output. Sebagai contoh, misal nantinya dari luar dia ingin mengambil yaitu informasi, kalau masih pakai contohnya kasus dari customer yang komplain di bagian Gapari gitu ya, lewat aplikasi WhatsApp, maka research yang diambil apa, sumber daya yang diambil dari lingkungan, jelas terlihat dari banyaknya WhatsApp yang masuk. Lalu diproses case by case, kalau kartu mati harus seperti apa, apakah dia boleh langsung datang ke Gapari atau cukup dengan cara ditangani langsung secara online gitu ya oleh pihak customer service provider-nya tanpa melibatkan customer harus datang. Tahu-tahu nanti ada informasi silahkan di restart gitu ya, nomor Anda sudah bisa aktif. Nah, berarti dengan kata lain, informasi yang akan diterima oleh pihak customer adalah outputnya informasi. Jadi di sini organisasi pun juga mengambil sumber dari lingkungan untuk diproses menjadi output. Di sisi lain juga karena dia mengambil sumber daya dari lingkungan bisa berupa modal gitu ya, ataupun pekerjanya. Nah, kedua hal ini itu merupakan sumber faktor utama untuk dia bisa memproses suatu output. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi ini ada proses input, terus lalu kemudian prosesnya sendiri lewat apa, sampai dengan outputnya. Nah, ini sama contoh persis yang tadi saya contohkan ke teman-teman. Yaitu kalau melayani customer yang komplain, prosesnya jelas bisa case by case dilihat dari satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan misalnya itu di sini perusahaan tidak memiliki karyawan, jadi dia akan menawarkan yang namanya lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Lalu ketika nanti ada masyarakat yang melamar pekerjaan tersebut, berarti kan ada apply beberapa informasi, tempat tinggal di mana, alam, lalu kemudian umurnya berapa, pendidikan yang dimiliki apa. Nah, ketika cocok dengan yang dibutuhkan dengan karyawan, kualifikasinya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu ya, maka dia akan diproses secara proses wawancara atau tes, baru nanti outputnya adalah dijadikan sebagai pekerja atau calon pekerja di sini yang sifatnya nanti bisa, kalau kerjanya bagus, bisa dijadikan karyawan tetap. Jadi dengan kata lain, input, proses, dan output ini menggunakan suatu teknologi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sisi lain, selain dia organisasi ini stabil, dia itu stabilnya ternyata lebih daripada informal group. Mengapa bisa dilihat dengan adanya yaitu berstatus hukum. Jadi kalau teman-teman masih ingat, beberapa organisasi ini biasanya dia memiliki badan hukum. Nah, kalau terkait dengan badan hukum, maka terus organisasi ini bisa tidak langsung berhenti atau bubar gitu ya. Nah, tentunya tidak bisa semudah itu karena adanya hukum yang melekat untuk membantu menguatkan namanya operasi dari organisasi tersebut. Selain itu, organisasi pun juga merupakan bagian dari struktur sosial. Mengapa? Karena dia di sini menerapkan bahwa bisa mengambil sumber daya dari luar. Tadi contohnya yaitu ada capital dan ada yang satunya adalah labor atau tenaga kerja. Nah, saya akan mencontohkan sisi yang lain yaitu dengan cara di sini tentunya mesin gitu ya. Kalau capitalnya dia mau mengambil mesin dari lingkungan, maka di sini dia bisa
mengambil yang namanya komponen-komponen mesin. Ada misalnya partnya, ada palunya, lalu ada bahan baku untuk membuat mesin tersebut. Nah, tentunya di sini merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dan di sini jelas terstruktur lingkungan, dia mengambil bagian-bagian dari lingkungan sosial pun juga terstruktur, tidak bisa langsung serta-merta ngambil semua sumber daya dari lingkungan lalu kemudian diubah jadi sebuah mesin. Nah, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya organisasi ini juga memiliki kekuatan powerful dan simple. Tetapi simple di sini bukan berarti dia bisa memprediksi keadaan yang akan datang seperti apa, melainkan dia bisa merealisasikan perilaku di dalam organisasi lewat apa? Kebijakan, privilege, lalu kewajiban, tanggung jawab yang tentunya harus diimbangi dengan adanya suatu konflik. Jadi kalau misalnya si organisasi mengalami konflik, maka di sini tanggung jawab, lalu kemudian privilege dan kewajiban serta haknya itu harus bisa digunakan untuk mengatasi konflik yang ada. Sebagai contoh, kalau misalnya tadi karyawannya nggak mau semuanya menggunakan teknologi, maka solusinya apa sih? Itu berarti dibuatlah yang namanya pelatihan. Jadi kalau dia sudah mengambil karyawan baru dari lingkungan luar perusahaan gitu ya, maka bisa dimasukkan di dalam bagian sebuah divisi di organisasi tersebut. Misal yang dibutuhkan ternyata lowongan untuk karyawan di bagian pemasaran. Nah, untuk memasarkan saat ini itu lebih efektif menggunakan teknologi. Nah, dengan kata lain, prosesnya apa yang dibutuhkan? Prosesnya di sini people itu di training, diberikan edukasi untuk gimana caranya menggunakan teknologi agar bisa mendukung dari adanya pemasaran di perusahaan tersebut. Nah, challenge-nya berarti kalau tadi solusinya dia diberikan training gitu ya, pelatihan, challenge-nya di sini adalah gimana yang namanya pelatihan ataupun edukasi itu bisa di-maintain, karena kan tidak mudah mengajari orang sekali aja belum tentu selesai gitu ya, dia paham dengan penerapan teknologinya. Maka di sini harus dilihat secara berkala, bisa tidak dia menggunakan teknologi tersebut, ada kendala atau tidak. Yang paling mudah adalah dilengkapi dengan buku panduan, tetapi kan ada orang itu juga tidak terlalu nyaman membaca dengan buku panduannya. Maka dengan kata lain, semuanya itu harus dilihat pelan-pelan dan dia tidak bisa serta-merta langsung menerima perubahan penggunaan teknologi di dalam perusahaan, apalagi khusus untuk karyawan yang tidak mau atau dengan istilahnya tertutup menggunakan suatu teknologi tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi pun juga memaksa orang di organisasi harus mampu mengendalikan informasinya, karena mengapa? Semua orang bisa mengakses, lalu semua orang bisa dapat informasinya dengan lebih mudah. Nah, tentunya untuk membatasi hal tersebut harus dibatasi dengan siapa yang punya aksesnya, passwordnya berapa, lalu informasi ini di-share ke siapa saja. Nah, itu harus jelas agar nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam pemberian informasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita pun juga bisa menelusuri informasi yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dari pihak luar, siapa yang mendapatkan datanya, dari mana, dari pihak organisasi, dari internal itu dari siapa. Nah, itu harus diperhatikan seperti itu. Di sisi lain, fitur organisasi, kalau tadi teman-teman sudah mendapat informasi organisasi ini seperti apa, nah fitur organisasi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu rutinitas. Rutinitas ini dan proses bisnis bisa dibantu dengan penggunaan SOP. Maka tadi sempat saya singgung gitu
terkait dengan penggunaan buku panduan, lalu kemudian peraturannya seperti apa yang berlaku agar semuanya bisa menggunakan. Maka untuk mendukung adanya rutinitas dalam menjalankan aktivitas di dalam organisasi, maka SOP itu diperlukan. Kenapa? Karena dia berisi terkait dengan peraturan, prosedur, panduan secara praktis untuk menghadapi suatu kejadian yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, di sini ketika kita sebagai pasien ingin datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Kalau di era pandemi seperti ini, jelas harus tracing terkait dengan yang namanya pernah kontak fisik tidak dengan orang yang sakit COVID, lalu kemudian berpergian tidak, lalu kemudian ada lagi kalau berpergian pakai masker atau enggak, terus kemudian pernah menjalani perpergian keluar kota dalam waktu 14 hari belakang atau seperti apa. Nah, jelas ini semua bisa dilihat dengan menggunakan SOP, ada buku panduannya. Kalau misalnya pasien seperti ini gejalanya ataupun dia tidak memenuhi screening COVID-nya, maka dia tidak boleh berobat atau tidak boleh datang atau seperti apa. Nah, ini tentunya hanya bisa diatasi dengan model yaitu menggunakan SOP. Lalu di sisi lain juga ada politik organisasi. Politik di dalam organisasi ini maksudnya adalah setiap orang yang dipekerjakan di dalam organisasi tentunya memiliki spesialis tertentu, terus konsentrasi tertentu dan perspektif tertentu. Maka agar tidak terjadi gesekan satu sama lain, biar lebih di sini bisa mencapai tujuan organisasinya dengan baik, maka di sini organisasi pun juga harus struggle dalam apa? Yaitu untuk mendapatkan sumber daya, berkompetisi, ataupun mencari solusi dari adanya konflik dengan organisasi atau di dalam sesama pekerja di dalam organisasi. Nah, di sini pastinya ketika ada suatu masalah gitu ya, apalagi dalam organisasi ataupun di luar organisasi, inginnya agar lebih bisa selesai lebih cepat, maka dibutuhkan namanya peranan dari information system. Tetapi information system tadi perlu diingat kembali oleh teman-teman, tidak semudah itu untuk misalnya dia mau menggunakannya. Maka apa yang harus dilakukan? Paling tidak manajer di dalam setiap unit itu dibekali informasi, edukasi agar nantinya ketika menerapkan sistem informasi khususnya untuk bagian teknologinya, dia mau berusaha untuk mempelajarinya agar bisa karyawan-karyawan di bawahnya itu mau menggunakannya. Jadi harus ada contohnya agar bisa diterapkan teknologi sistem informasi itu pada seluruh lapisan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, fitur organisasi yang ketiga yaitu terkait dengan budaya. Nah, tadi sempat saya singgung kalau budayanya tertutup, otomatis ini membuat yang namanya kita sendiri menjadi kewalahan untuk menerapkan produk teknologi tersebut. Maksudnya baik, tetapi jika orang tidak nyaman dengan adanya perubahan suatu teknologi, maka dia tidak akan bisa internalisasi atau menggunakannya di dalam organisasi seperti itu. Nah, ini contoh lain lagi dari fitur organisasi yaitu dari segi lingkungan. Jadi, karena organisasi itu mengambil sumber daya dari lingkungan, tadi bisa dari capitalnya maupun labornya, maka hubungan mereka itu seperti hubungan timbal balik. Jadi, semakin cepat lingkungan ini berubah, maka organisasi mau tidak mau ikut menyesuaikan. Sebagai contoh, misal pemerintah menerapkan untuk yaitu ketika
ingin berpergian atau melakukan perjalanan dinas, maka harus menginstal aplikasi pelindung diri, Peduli Lindungi. Nah, dengan kata lain, di sini yang namanya organisasi juga harus peka dengan terhadap peraturan tersebut. Jangan sampai karyawannya diminta untuk dinas, tetapi melakukan perjalanan dinas, tetapi tidak melihat peraturan yang ada di pemerintah. Lalu kemudian terkait juga misalnya customer ini tidak nyaman atau tidak lagi menyukai produknya, maka teknologi informasi pun juga bisa digunakan untuk sebagai sarana memberikan iklan yang akan mempengaruhi penerimaan bagi customer untuk produk tersebut. Sebagai contoh apa gitu ya, yaitu dengan cara misalnya menawari barang lewat marketplace. Nah, marketplace ini selain jadi wadah untuk jual beli barang, dia juga bisa dijadikan wadah untuk mengiklan. Kenapa? Karena setiap kita buka tampilan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu ada iklan-iklan tertentu yang membuat customer itu agar lebih betah bisa mau belanja di tempat tersebut. Nah, selanjutnya terakhir untuk bagian fitur organisasi yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi di sini dibagi jadi 5. Yang pertama ada wirausaha, terus yang kedua ada bagian mesin, divisional, profesional, dan yang terakhir ada operasi. Nah, untuk bagian entrepreneur, jelas ini perusahaan yang untuk lebih sikap, lingkupnya lebih kecil. Nah, ini biasanya contohnya adalah startup. Sedangkan mesin ini lingkungannya sudah lumayan besar. Terus kemudian ada beberapa tim yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan ini bisa dicontohkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Lalu secara divisional, di sini ada divisional yaitu mengkombinasikan mesin dengan bagian produk dan layanannya. Sebagai contoh, ingin memberikan pembuatan produk sebuah sepeda motor, maka ada divisi untuk perakitan, lalu pengetesan, lalu kemudian misalnya ingin dicat dan segala macam. Nah, lalu yang keempat terkait dengan profesional birokrasi. Jadi ada kaitannya di sini beberapa organisasi yang mengandalkan pengetahuannya untuk memberikan layanan dalam bentuk barang dan jasanya. Sebagai contoh kayak firma hukum, terus sekolah, hospital. Kalau di sini layanan yang diberikan oleh rumah sakit contohnya seperti apa? Yaitu kontrol ke dokter, rawat jalan, lalu misalnya sakitnya sudah butuh perawatan khusus, berarti ada rawat inap, ada farmasi dan sebagainya. Lalu kemudian ada advokasi. Advokasi di sini lebih kepada paksaan yang diberikan oleh organisasi, yang diterima oleh organisasi akibat dari perubahan di lingkungan yang semakin lebih cepat. Nah, ini seperti layanan perusahaan yang sifatnya consulting atau konsultasi. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan bagian pertama dari Information System, Organization, dan Strategi, yaitu terkait dengan fitur organisasi. Nantikan video selanjutnya terkait dengan bagian yang kedua, yaitu dampak dari sistem informasi di dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Information System, Organization, and Strategi. Di topik kali ini kita akan belajar terkait dengan 5 hal. Yang pertama ada fitur organisasi, yang kedua terkait dengan dampak dari sistem informasi, yang ketiga terkait dengan strategi kompetitif, dan yang keempat terkait dengan tantangan dalam menerapkan sistem informasi yang strategik, dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana manajemen
Man Information System dapat membantu karir kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih detail lanjut terkait dengan penjelasan yaitu Information System, Organization, dan Strategi, di sini saya menghadirkan contoh kasus di mana teknologi membantu Starbucks untuk sebagai cara yang terbaik dalam memenangkan kompetisinya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Starbucks ini merupakan salah satu produk yang memiliki reputasi yang tinggi, di mana Starbucks itu terkenal dengan kopi yang enak, rasanya yang sangat baik dibandingkan dengan kopi yang lain, lalu kemudian pelayanannya juga bagus. Nah, di sini kenapa sih dia selain memiliki reputasi yang tinggi terkait dengan kopinya, dia juga ternyata terkenal akan beverage-nya, lalu pelayanan dalam melayani customer itu secara friendly, dan customer pun nyaman untuk berlama-lama duduk mengerjakan sesuatu di coffee shop Starbucks. Lalu di awal tahun 2000, sebelum tahun 2017, Starbucks ini menawarkan produknya lewat website, yaitu dengan cara menggunakan alamat webnya yaitu starbucks.com. Namun pelayanan ini menjadi terhenti. Kenapa? Karena ternyata kurang diminati oleh bagian customer. Customer lebih nyaman untuk duduk menikmati suasana toko, mengerjakan sesuatu, terus menikmati semuanya, minuman kopinya, makanannya, layanan yang diberikan oleh para barista itu langsung di spot tokonya dibandingkan harus membeli secara online. Dengan kata lain, akhirnya Starbucks memutuskan untuk memberhentikan layanan online tersebut pada tahun 2017, dan dia memilih untuk meningkatkan pengalaman toko, di mana ketika customer ini datang, diharapkan dia bisa nyaman di sini karena adanya WiFi yang diberikan oleh pihak Starbucks sebagai fasilitas ketika customer itu berkunjung di sana. Di sisi lain, Starbucks juga memberikan inovasi lain selain berkunjung di toko. Dia memberikan inovasi dalam bentuk adanya aplikasi yang bisa diinstal di dalam HP atau smartphone dengan iPhone ataupun Android. Di sini di awal tahun 2015, di mana aplikasi tersebut ingin membantu para customer-nya memudahkan agar bisa lebih cepat memesan dan membayar ketika pesanan, baik ingin memesan secara memesan kopi ataupun memesan makanan. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata usaha seperti Starbucks, coffee shop gitu ya, dia membutuhkan untuk yang namanya suatu perubahan. Nah, suatu perubahan ini membuat beberapa peluang. Kalau di sini dilihat perubahannya, ternyata peluang yang mungkin timbul yaitu adalah peluang untuk menambah teknologi yang terbaru sama terus berkompetisi. Nah, dengan kata lain, ketika ada masalah, lalu kemudian manajemen itu mau mencoba strategi yang baru, menerapkan yang namanya tadi memasang fasilitas WiFi ketika customer datang, terus dia nyaman untuk duduk berlama-lama di sana, atau sebaliknya, ketika misalnya customer datang, ada aplikasi yang terinstal di dalam smartphone-nya, baik iPhone maupun Android, untuk memesan dan membayar produk tersebut. Nah, tentunya di sini organisasi pun selain tadi manajemen akan menentukan strategi yang baik, organisasi pun juga di sini memiliki pengalaman. Pengalaman di mana? Karena ketika customer ditawari dengan berbagai macam fasilitas, layanan, apakah dia nyaman atau tidak? Nah, ternyata
serta nyaman. Penyebabnya apa sih? Yaitu adanya teknologi wireless, smartphone, dan aplikasi dalam yang bisa diinstal secara mobile. Dengan kata lain, di sini sudah terdapat solusinya agar bisa pendapatannya meningkat dan layanannya meningkat, maka ada yang namanya layanan aplikasi yang mampu memberikan informasi secara sistem bagaimana produk tersebut dipesan maupun dibeli, sehingga di sini pun tidak secara tidak langsung promosi terkait produk pun terjadi. Jadi kalau teman-teman masih ingat lagi beberapa chapter di sebelumnya saya menjelaskan, yaitu ada yang namanya sistem informasi. Sistem informasi ini hanya bisa muncul ketika ada input, lalu kemudian ada proses, dan yang terakhir yaitu kalau teman-teman masih ingat terkait dengan output. Nah, inputan di sini jelas kelihatan kalau di kasusnya Starbucks adalah lebih kepada yaitu penggunaan hardware dan softwarenya. Hardware yang di sini smartphone, softwarenya adalah yaitu aplikasi di dalam smartphone atau mobile app. Lalu ketika diproses untuk dibayar dan memesan barang, maka inputannya dari pihak Starbucks akan mendapat informasi bahwa yang dipesan itu kopi apa, yang diminati apa, lalu di sini juga mobile app digunakan untuk sarana promosi. Promosinya seperti apa sih? Jika teman-teman masih ingat, kalau yang memiliki pengalaman pernah ke Starbucks, yaitu seperti reward, lalu ada diskon khusus ketika kita membawa tumblernya. Nah, pengalaman-pengalaman ini hanya bisa didapatkan ketika customer datang ke toko tersebut dan tidak bisa didapatkan ketika customer yang membeli secara online lewat website. Dengan kata lain, mengapa sih Starbucks itu terus bertahan? Karena dia mau berinovasi dan membuka adanya peluang-peluang untuk menerima kompetisi dari pesaing bisnis lainnya. Nah, karena ilustrasi tersebut, maka di bagian pertama saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur organisasi. Jadi, di sini fitur organisasi ini digunakan oleh manajemen untuk membangun dan menggunakan sistem informasi agar sukses bisa diterapkan di organisasinya. Nah, fitur organisasi ini sendiri ada apa saja? Sebelum masuk ke bagian fitur-fitur organisasi, di sini saya akan menjelaskan, ternyata hubungan antara sistem informasi dengan organisasi ini punya hubungan yang saling erat, saling mempengaruhi satu sama lain. Mengapa toh? Gitu ya. Karena yang namanya sistem informasi itu mendorong adanya organisasi untuk open, membuka diri terhadap adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan. Jadi dengan kata lain, ketika orang atau organisasi lain membuka diri untuk menerapkan teknologi A, B, dan seterusnya sampai dengan perkembangannya, maka kita sebagai organisasi atau pemilik usaha tentunya ingin memanfaatkan juga teknologi tersebut agar bisa bersaing dengan organisasi yang sejenis atau pesaing lainnya. Di sisi lain, ternyata tidak semudah itu hubungan di antara mereka berdua, tetapi dimediasi atau diperantarai oleh yang namanya struktur organisasi, proses bisnis, budaya, politik, lingkungan, dan keputusan manajemen. Nah, jadi di bagian fitur organisasi ini kita akan membahas bagaimana sih hubungan mereka berdua, lalu adakah yang memperantarai hubungan mereka berdua, seperti apa perantara itu fungsinya. Oke, jadi di sini karena mereka berdua ini saling berhubungan, gitu ya, saya akan memberikan contoh di mana misal
organisasi ini ternyata memiliki budaya yang dimiliki adalah dia tidak mau terbuka. Mengapa kok tidak mau terbuka terhadap penggunaan suatu teknologi? Nah, hal ini bisa didasari oleh adanya beberapa manajemen atau manajer menganggap perubahan untuk kita memaksa gitu ya, berubah menggunakan suatu teknologi menjadi merubah keseluruhan dari proses bisnisnya ataupun keseluruhan dari mindset orang yang menggunakan. Dengan adanya teknologi, karena adanya pemaksaan, harus mau nggak mau kita berubah. Dengan kata lain, di sini karyawan pun juga mau tidak mau harus menerima hal tersebut gitu ya. Sebagai contoh, di era pandemi seperti ini, culture-nya biasanya tidak menggunakan teknologi ketika mau bertemu dan berkonsultasi dengan para klien ataupun customer. Seperti yaitu kalau teman-teman alami pernah ke Gapari gitu ya, Gapari untuk komplain terkait dengan penggunaan provider tertentu misal tidak bisa digunakan, mereka akan mendahulukan silakan berkonsultasi dahulu dengan menggunakan layanan kami lewat online, lewat WhatsApp. Nah, ketika customer ini budayanya ingin mencoba gitu ya menggunakan teknologi tersebut, tetapi di pihak organisasi yang menawarkan layanan tersebut bisa jadi organisasinya belum siap. Mengapa? Karena saking banyaknya permintaan dari pihak customer ingin komplain, kenapa sih kok provider saya nggak bisa, kartu saya nggak bisa dipakai lagi, paket internet saya habis. Nah, tentunya ketika pihak organisasi atau pihak provider tersebut Gaparinya itu kewalahan, maka budaya yang mereka miliki, ribet gitu ya menggunakan teknologi untuk di zaman pandemi ini, apalagi digunakan buat konsultasi. Nah, tentunya di sini budaya ini menghambat penerapan suatu teknologi. Nah, sama halnya dengan proses bisnisnya, yang awalnya customer itu kalau mau komplain suatu kartu yang tidak bisa digunakan, paket internet yang udah diisi masih banyak, kok tiba-tiba kartunya hangus gitu ya, seolah-olah tidak ada sinyalnya. Nah, awalnya customer ini datang ke Gapari dilayani dengan cara diminta untuk menunggu nomor antrian, baru nanti ketemu dengan pihak customer service. Nah, karena tadi adanya teknologi yang mau tidak mau mengubah proses bisnis. Kalau teman-teman masih ingat lagi, proses bisnis itu adalah suatu aktivitas, kumpulan aktivitas di dalam usaha yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, kebetulan kasus di provider ini adalah untuk menghasilkan jasa. Jadi, ketika ada komplain dari customer, lalu kemudian ada barang yang diberi info gitu ya, harus menggunakan aplikasi A, B, C dan untuk komplain, maka di sini kita pun sebagai pihak karyawan dari organisasi tersebut mau tidak mau harus bisa menerima perubahan tersebut agar ya karena dipaksa gitu ya, semua dipaksa berubah karena adanya pandemi. Jadi dengan kata lain, perubahan ini bisa jadi menguntungkan bagi pihak organisasi atau bisa jadi merugikan bagi pihak karyawan karena dipaksa untuk berubah. Nah, jadi tadi setelah saya panjang lebar menjelaskan terkait dengan hubungan organisasi dengan sistem informasi, organisasi ini apa sih sebenarnya? Organisasi ini merupakan bentuk yang stabil, strukturnya itu secara formal gitu ya, secara sosial, di mana dia mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menjadi output. Sebagai contoh, misal nantinya dari luar dia ingin mengambil yaitu informasi, kalau masih pakai contohnya kasus dari customer yang komplain di bagian Gapari gitu ya lewat aplikasi WhatsApp,
Maka research yang diambil apa? Sumber daya yang diambil dari lingkungan. Jelas terlihat dari banyaknya WhatsApp yang masuk. Lalu diproses case by case. Kalau kartu mati harus seperti apa? Apakah dia boleh langsung datang ke Gapari atau cukup dengan cara ditangani langsung secara online gitu ya oleh pihak customer service providernya tanpa melibatkan customer harus datang. Tahu-tahu nanti ada informasi silahkan di restart gitu ya, nomor Anda sudah bisa aktif. Nah, berarti dengan kata lain informasi yang akan diterima oleh pihak customer adalah outputnya informasi. Jadi di sini organisasi pun juga mengambil sumber dari lingkungan untuk diproses menjadi output. Di sisi lain juga karena dia mengambil sumber daya dari lingkungan bisa berupa modal gitu ya ataupun pekerjanya. Nah, kedua hal ini itu merupakan sumber faktor utama untuk dia bisa memproses suatu output. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi ini ada proses input, terus lalu kemudian prosesnya sendiri lewat apa, sampai dengan outputnya. Nah, ini sama contoh persis yang tadi saya contohkan ke teman-teman. Yaitu kalau melayani customer yang komplain. Prosesnya jelas bisa case by case dilihat dari satu penyebab satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan misalnya yaitu di sini perusahaan tidak memiliki karyawan, jadi dia akan menawarkan yang namanya lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Lalu ketika nanti ada masyarakat yang melamar pekerjaan tersebut, berarti kan ada apply beberapa informasi tempat tinggal di mana, alam, lalu kemudian umurnya berapa, pendidikan yang dimiliki apa. Nah, ketika cocok dengan yang dibutuhkan dengan karyawan, kualifikasinya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu ya, maka dia akan diproses secara proses wawancara atau tes, baru nanti outputnya adalah dijadikan sebagai pekerja atau calon pekerja di sini yang sifatnya nanti bisa, kalau kerjanya bagus, bisa dijadikan karyawan tetap. Jadi dengan kata lain, input, proses, dan output ini menggunakan suatu teknologi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sisi lain, selain dia organisasi ini stabil, dia itu stabilnya ternyata lebih daripada informal group. Mengapa bisa dilihat dengan adanya yaitu berstatus hukum. Jadi kalau teman-teman masih ingat, beberapa organisasi ini biasanya dia memiliki badan hukum. Nah, kalau terkait dengan badan hukum, maka organisasi ini bisa tidak langsung berhenti atau bubar gitu ya. Nah, tentunya tidak bisa semudah itu karena adanya hukum yang melekat untuk membantu menguatkan namanya operasi dari organisasi tersebut. Selain itu, organisasi pun juga merupakan bagian dari struktur sosial. Mengapa? Karena dia di sini menerapkan bahwa bisa mengambil sumber daya dari luar. Tadi contohnya yaitu ada people dan ada yang satunya adalah labor atau tenaga kerja. Nah, saya akan mencontohkan sisi yang lain yaitu dengan cara di sini tentunya mesin gitu ya. Kalau capitalnya dia mau mengambil mesin dari lingkungan, maka di sini dia bisa mengambil yang namanya komponen-komponen mesin. Ada misalnya partnya, ada palunya, lalu ada bahan baku untuk membuat mesin tersebut. Nah, tentunya di sini merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dan di sini jelas terstruktur lingkungan. Dia mengambil bagian-bagian dari lingkungan sosial pun juga
infrastruktur tidak bisa langsung serta-merta ngambil semua sumber daya dari lingkungan lalu kemudian diubah jadi sebuah mesin. Nah, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya organisasi ini juga memiliki kekuatan powerful dan simple. Tetapi simple di sini bukan berarti dia bisa memprediksi keadaan yang akan datang seperti apa, melainkan dia bisa merealisasikan perilaku di dalam organisasi lewat apa? Kebijakan, privilege, lalu kewajiban, tanggung jawab yang tentunya harus diimbangi dengan adanya suatu konflik. Jadi kalau misalnya si organisasi mengalami konflik, maka di sini tanggung jawab, lalu kemudian privilege dan kewajiban serta haknya itu harus bisa digunakan untuk mengatasi konflik yang ada. Sebagai contoh, kalau misalnya tadi karyawannya nggak mau semuanya menggunakan teknologi, maka solusinya apa sih? Yaitu berarti dibuatlah yang namanya pelatihan. Jadi kalau dia sudah mengambil karyawan baru dari lingkungan luar perusahaan gitu ya, maka bisa dimasukkan di dalam bagian sebuah divisi di organisasi tersebut. Misal yang dibutuhkan ternyata lowongan untuk karyawan di bagian pemasaran. Nah, untuk memasarkan di saat ini itu lebih efektif menggunakan teknologi. Nah, dengan kata lain, prosesnya apa yang dibutuhkan? Prosesnya di sini people itu di training, diberikan edukasi untuk gimana caranya menggunakan teknologi agar bisa mendukung dari adanya pemasaran di perusahaan tersebut. Nah, challenge-nya berarti kalau tadi solusinya dia diberikan training gitu ya, pelatihan, challenge-nya di sini adalah gimana yang namanya pelatihan ataupun edukasi itu bisa di maintenance, karena kan tidak mudah mengajari orang sekali aja belum tentu selesai gitu ya, dia paham dengan penerapan teknologinya. Maka di sini harus dilihat secara berkala, bisa tidak dia menggunakan teknologi tersebut, ada kendala atau tidak. Yang paling mudah adalah dilengkapi dengan buku panduan, tapi kan ada yang itu juga tidak terlalu lama, jadi semuanya itu harus dilihat pelan-pelan dan dia tidak bisa serta-merta langsung menerima perubahan penggunaan teknologi di dalam perusahaan, apalagi khusus untuk karyawan yang tidak mau atau dengan istilahnya tertutup menggunakan suatu teknologi tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi pun juga memaksa orang di organisasi harus mampu mengendalikan informasinya, karena mengapa? Semua orang bisa mengakses, lalu semua orang bisa dapat informasinya dengan lebih mudah. Nah, tentunya untuk membatasi hal tersebut harus dibatasi dengan siapa yang punya aksesnya, passwordnya berapa, lalu informasi ini di-share ke siapa saja. Nah, itu harus jelas agar nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam memberikan informasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita pun juga bisa menelusuri informasi yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dari pihak luar, siapa yang mendapatkan datanya, dari mana, dari pihak organisasi, dari internal itu dari siapa. Nah, itu harus diperhatikan seperti itu. Di sisi lain, fitur organisasi, kalau tadi teman-teman sudah mendapat informasi organisasi ini seperti apa, nah, fitur organisasi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu rutinitas. Rutinitas ini dan proses bisnis bisa dibantu dengan penggunaan SOP. Maka tadi sempat saya singgung gitu ya, terkait dengan penggunaan buku panduan, lalu kemudian peraturannya seperti apa yang berlaku agar semuanya bisa menggunakan. Maka untuk mendukung adanya rutinitas dalam menjalankan aktivitas di dalam organisasi, maka SOP itu diperlukan. Mengapa? Karena dia berisi terkait dengan peraturan, prosedur, panduan secara praktis untuk
menghadapi suatu kejadian yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, di sini ketika kita sebagai pasien ingin datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Kalau di era pandemi seperti ini, jelas harus tracing terkait dengan yang namanya pernah kontak fisik tidak dengan orang yang sakit COVID, lalu kemudian berpergian tidak, lalu kemudian ada lagi kalau berpergian pakai masker atau enggak, terus kemudian pernah menjalani perpergian keluar kota dalam waktu 14 hari belakang atau seperti apa. Nah, jelas ini semua bisa dilihat dengan menggunakan SOP, ada buku panduannya. Kalau misalnya pasien seperti ini gejalanya ataupun dia tidak memenuhi screening COVID-nya, maka dia tidak boleh berobat atau tidak boleh datang atau seperti apa. Nah, ini tentunya hanya bisa diatasi dengan model yaitu menggunakan SOP. Lalu di sisi lain juga ada politik organisasi. Politik di dalam organisasi ini maksudnya adalah setiap orang yang dipekerjakan di dalam organisasi tentunya memiliki spesialis tertentu, terus konsentrasi tertentu dan perspektif tertentu. Maka agar tidak terjadi gesekan satu sama lain, biar lebih di sini bisa mencapai tujuan organisasinya dengan baik, maka di sini organisasi pun juga harus struggle dalam apa itu untuk mendapatkan sumber daya, berkompetisi, ataupun mencari solusi dari adanya konflik dengan organisasi atau di dalam sesama pekerja di dalam organisasi. Nah, di sini pastinya ketika ada suatu masalah gitu ya, apalagi dalam organisasi ataupun di luar organisasi, inginnya agar lebih bisa selesai lebih cepat, maka dibutuhkan namanya peranan dari information system. Tetapi information system tadi perlu diingat kembali oleh teman-teman, tidak semudah itu untuk misalnya dia mau menggunakannya. Maka apa yang harus dilakukan? Paling tidak manajer di dalam setiap unit itu dibekali informasi, edukasi agar nantinya ketika menerapkan sistem informasi khususnya untuk bagian teknologinya, dia mau berusaha untuk mempelajarinya agar bisa karyawan-karyawan di bawahnya itu mau menggunakannya. Jadi harus ada contohnya agar bisa diterapkan teknologi dan informasi itu kepada seluruh lapisan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, fitur organisasi yang ketiga yaitu terkait dengan budaya. Nah, tadi sempat saya singgung kalau budayanya tertutup, otomatis ini membuat yang namanya kita sendiri menjadi kewalahan untuk menerapkan produk teknologi tersebut. Maksudnya baik, tapi jika orang tidak nyaman dengan adanya perubahan suatu teknologi, maka dia tidak akan bisa internalisasi atau menggunakannya di dalam organisasi. Seperti itu. Nah, ini contoh lain lagi dari fitur organisasi yaitu dari segi lingkungan. Jadi, karena organisasi itu mengambil sumber daya dari lingkungan, tadi bisa dari capitalnya maupun labornya, maka hubungan mereka itu seperti hubungan timbal balik. Jadi, semakin cepat lingkungan ini berubah, maka organisasi mau tidak mau ikut menyesuaikan. Sebagai contoh, misal pemerintah menerapkan untuk yaitu ketika ingin berpergian atau melakukan perjalanan dinas, maka harus menginstal aplikasi pelindung diri, Peduli Lindungi. Nah, dengan kata lain, di sini yang namanya organisasi juga harus peka dengan terhadap peraturan tersebut. Jangan sampai karyawannya diminta untuk dinas, tetapi
melakukan perjalanan dinas tetapi tidak melihat peraturan yang ada di pemerintah. Lalu kemudian terkait juga misalnya customer ini tidak nyaman atau tidak lagi menyukai produknya, maka teknologi informasi pun juga bisa digunakan untuk sebagai sarana memberikan iklan yang akan mempengaruhi penerimaan bagi customer untuk produk tersebut. Sebagai contoh apa gitu ya, yaitu dengan cara misalnya menawari barang lewat marketplace. Nah, marketplace ini selain jadi wadah untuk jual beli barang, dia juga bisa dijadikan wadah untuk mengiklan. Kenapa? Karena setiap kita buka tampilan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu ada iklan-iklan tertentu yang membuat customer itu agar lebih betah bisa mau belanja di tempat tersebut. Nah, selanjutnya terakhir untuk bagian fitur organisasi yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi di sini dibagi jadi 5. Yang pertama ada wirausaha, terus yang kedua ada bagian mesin, divisional, profesional, dan yang terakhir ada operasi. Nah, untuk bagian entrepreneur, jelas ini perusahaan yang untuk lebih sikap, lingkupnya lebih kecil. Nah, ini biasanya contohnya adalah startup. Sedangkan mesin ini lingkungannya sudah lumayan besar, terus kemudian ada beberapa tim yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan ini bisa dicontohkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Lalu secara divisional, di sini ada divisional yaitu mengkombinasikan mesin dengan bagian produk dan layanannya. Sebagai contoh, ini memberikan pembuatan produk sebuah sepeda motor, maka ada divisi untuk perakitan, lalu pengetesan, lalu kemudian misalnya ingin dicat dan segala macam. Nah, lalu yang keempat terkait dengan profesional birokrasi. Jadi ada kaitannya di sini beberapa organisasi yang mengandalkan pengetahuannya untuk memberikan layanan dalam bentuk barang dan jasanya. Sebagai contoh kayak firma hukum, terus sekolah, hospital. Kalau di sini layanan yang diberikan oleh rumah sakit contohnya seperti apa? Yaitu kontrol ke dokter, rawat jalan, lalu misalnya sakitnya sudah butuh perawatan khusus, berarti ada rawat inap, ada farmasi dan sebagainya. Lalu kemudian ada advokasi. Advokasi di sini lebih kepada paksaan yang diberikan oleh organisasi, yang diterima oleh organisasi akibat dari perubahan di lingkungan yang semakin lebih cepat. Nah, ini seperti layanan perusahaan yang sifatnya consulting atau konsultasi. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan bagian pertama dari Information System, Organization, dan Strategi, yaitu terkait dengan fitur organisasi. Nantikan video selanjutnya terkait dengan bagian yang kedua, yaitu dampak dari sistem informasi di dalam organisasi. Sekian, terima kasih.